Candi Borobudur, monumen Buddha megah di Lembah Kedu, Jawa Tengah, adalah keajaiban arsitektur dunia yang dibangun pada abad ke-8. Selain menjadi pusat spiritual, candi ini mencerminkan kecerdasan matematis dan arsitektural peradaban Nusantara melalui penerapan konsep geometri Euklidean dari Yunani kuno, pola fraktal, dan simbolisme kosmologi Buddha, termasuk representasi sebagai bunga teratai di atas air. Penelitian oleh Rahmi Nur Fitria Utami dan timnya yang diterbitkan dalam Jurnal Penelitian Arsitektur dan Matematika pada Maret 2020 mengungkap bahwa desain Borobudur mengintegrasikan prinsip-prinsip matematika canggih, menunjukkan bahwa para arsiteknya memiliki pemahaman setara dengan peradaban besar dunia. Candi Borobudur dibangun pada masa dinasti Shailendra, sekitar tahun 750 sampai 850 M, di bawah pemerintahan raja-raja Buddha seperti Samaratungga. R. Sokmono dalam bukunya Candi Borobudur, A Monument of Mankind yang diterbitkan oleh UNESCO Press pada tahun 1976, mencatat bahwa pembangunan candi ini memakan waktu beberapa dekade dan melibatkan ribuan pekerja, termasuk arsitek, tukang batu, seniman, dan pendeta Buddha. Candi ini didirikan di atas bukit alami yang dimodifikasi, menggunakan sekitar 2 juta blok batu andesit dari sungai-sungai terdekat seperti Sungai Progo dan Elo. Batu-batu ini disusun tanpa mortar, mengandalkan teknik kunci pas untuk memastikan stabilitas struktural, menunjukkan keahlian teknik yang luar biasa. John Miksich dalam bukunya Borobudur, Golden Tales of the Buddhas, yang diterbitkan oleh Periplus Editions pada tahun 1990, menjelaskan bahwa para pendeta Buddha kemungkinan besar merancang candi ini, mengintegrasikan konsep kosmologi Buddha dengan perhitungan geometris dan astronomis untuk menciptakan struktur yang harmonis dan bermakna. Setelah ditinggalkan selama berabad-abad akibat letusan gunung berapi dan perubahan politik di Jawa, Borobudur ditemukan kembali pada abad ke-19 selama masa kolonial Inggris. Pada tahun 1814, Sir Thomas Stamford Raffles, Gubernur Jenderal Jawa, mendapat laporan tentang monumen besar yang terkubur di hutan dekat Magelang. Soekmono dalam bukunya pada tahun 1976 mencatat bahwa Raffles memerintahkan penggalian awal oleh insinyur Belanda Hitte. Cornelius mengungkap candi yang tertutup abu vulkanik dan vegetasi. Restorasi besar-besaran dilakukan pada abad ke-20 oleh pemerintah Indonesia dengan dukungan UNESCO, terutama antara tahun 1975 dan 1982 untuk menyelamatkan Borobudur dari kerusakan air dan erosi. UNESCO World Heritage Center dalam laporan resminya pada tahun 2025 menyatakan bahwa restorasi ini memungkinkan penelitian mendalam tentang aspek matematis dan arsitektural candi, seperti yang dilakukan oleh Utami dan timnya. Dalam kosmologi Buddha, Borobudur diibaratkan sebagai bunga teratai yang mengapung di atas air, melambangkan kemurnian, pencerahan, dan kelahiran kembali. Miksich, dalam bukunya pada tahun 1990, menjelaskan bahwa desain candi mencerminkan simbolisme teratai, dengan struktur dasar persegi yang melambangkan air atau dunia material, dan tingkat lingkaran di puncak yang melambangkan kelopak teratai yang terbuka menuju nirwana. Stupa utama di puncak candi dianggap sebagai inti bunga teratai, simbol pencerahan tertinggi. Posisi candi di Lembah Kedu dikelilingi oleh sawah dan sungai, memperkuat citra ini seolah-olah candi mengapung di tengah lanskap subur. UNESCO pada tahun 2025 mencatat bahwa simbolisme ini diperkuat oleh orientasi candi yang sejajar dengan titik matahari terbit,
menghubungkan desainnya dengan siklus alam dan kosmos. Pola lingkaran stupa di tingkat Arupadatu dengan lubang belah ketupat yang menyerupai kelopak, menegaskan citra teratai sebagai elemen sentral dalam desain Borobudur, mengintegrasikan estetika, filosofi, dan matematika. Geometri Euklidean yang dikembangkan oleh Euclid sekitar 300 sm membahas hubungan antara titik, garis, sudut, serta bangun datar dan ruang. Maurice Klein dalam bukunya Mathematical Thought from Ancient to Modern Times yang diterbitkan oleh Oxford University Press pada tahun 1972 menjelaskan bahwa geometri ini menjadi dasar desain arsitektur kuno. Penelitian Utami dan timnya pada tahun 2020 menunjukkan bahwa struktur Borobudur dengan 9 tingkat, 6 tingkat persegi di Kamadhatu dan Rupadatu, serta 3 tingkat lingkaran di Arupadatu, mengintegrasikan bangun datar seperti persegi dan lingkaran, serta bangun ruang seperti kerucut, balok, dan kubus. Bagian kaki candi, Kamadhatu, berbentuk persegi, melambangkan dunia material. Bagian badan, Rupadatu, juga berbentuk persegi dengan relief naratif, sedangkan bagian kepala, Arupadatu, beralih ke bentuk lingkaran dengan stupa-stupa berbentuk kerucut terpancung. Transisi ini, sebagaimana diuraikan oleh Sukmono pada tahun 1976, mencerminkan perjalanan spiritual yang terstruktur secara geometris dari dunia material menuju nirwana, selaras dengan simbolisme bunga teratai. Rasio proporsional dan harmoni Utami dan timnya pada tahun 2020 menemukan bahwa struktur Borobudur mengikuti rasio proporsional 469 untuk kaki, badan, dan kepala candi. Rasio ini mencerminkan konsep harmoni dalam matematika Yunani, seperti rasio mas, sebagaimana dijelaskan oleh Klein pada tahun 1972. Rasio ini memastikan keseimbangan visual, memberikan kesan monumental namun harmonis. Susunan 72 stupa di tingkat Arupadatu dengan jumlah 32, 24, dan 16 stupa di 3 tingkat lingkaran, ditambah 1 stupa besar di puncak, menunjukkan pola deret aritmatika. Jacques Dumarquay dalam bukunya Borobudur yang diterbitkan oleh Oxford University Press pada tahun 1988 menganalisis bahwa pola ini mencerminkan simetri radial, selaras dengan numerologi Buddha dan konsep matematis universal. Penelitian Utami pada tahun 2020 mengungkap penggunaan geometri fraktal dalam desain Borobudur. Benoit Mandelbrot dalam bukunya The Fractal Geometry of Nature yang diterbitkan oleh White Freeman and Company pada tahun 1820 mendefinisikan fraktal sebagai pola yang berulang pada skala berbeda. Di Borobudur, pola fraktal terlihat pada susunan stupa, relief, dan struktur teras candi. Stupa di Arupadatu memiliki lubang belah ketupat yang berulang, menciptakan efek visual kompleks yang selaras dengan citra kelopak teratai. Pola ini mencerminkan pandangan Buddha tentang alam semesta yang saling terhubung, di mana setiap bagian merefleksikan keseluruhan. Meskipun fraktal baru didefinisikan pada abad ke-20, para arsitek Borobudur tampaknya memahami prinsip ini secara intuitif. Borobudur adalah karya monumental yang menggabungkan keahlian teknis, estetika, dan simbolisme kosmologi Buddha. Dumarquay dalam bukunya pada tahun 1988 menjelaskan bahwa candi ini dirancang sebagai mandala 3 dimensi, mewakili kosmos dan memandu peziarah dalam perjalanan spiritual.
Candi ini dibangun tanpa mortar, menggunakan teknik kunci pas untuk menyusun blok-blok batu andesit yang dipahat dengan presisi tinggi, memungkinkan penempatan rapat yang menjamin stabilitas. Fondasi candi yang dibangun di atas bukit alami diperkuat dengan lapisan tanah dan batu untuk mencegah longsor. Sementara sistem drainase internal dengan saluran-saluran kecil di setiap tingkat dirancang untuk mengalirkan air hujan, menunjukkan pemahaman tentang hidrologi. Desain Borobudur mengikuti pola mandala dengan persegi di dasar candi melambangkan dunia material, air dalam simbolisme teratai, dan lingkaran di puncak melambangkan nirwana, kelopak teratai yang terbuka. Soekmono pada tahun 1976 menjelaskan bahwa transisi dari persegi ke lingkaran mencerminkan perjalanan spiritual dengan relief di rupa datu yang panjangnya lebih dari 2.500 meter, menceritakan kisah Buddha dengan proporsi spasial yang seimbang. Stupa di Arupadatu dengan lubang belah ketupat yang menyerupai kelopak teratai menggabungkan fungsi praktis dan estetis. Mixits pada tahun 1990 mencatat bahwa lubang-lubang ini memungkinkan sirkulasi udara untuk mencegah kerusakan akibat kelembapan. Sementara simetri radial pada tingkat lingkaran mencerminkan kosmologi Buddha dengan stupa utama sebagai pusat pencerahan. Rasio 469 sebagaimana diidentifikasi oleh Utami pada tahun 2020 menciptakan harmoni visual dengan lebar setiap tingkat mengecil secara bertahap ke arah puncak, menciptakan efek piramida bertingkat yang ringan secara visual. Borobudur dirancang selaras dengan lanskap Lembah Kedu, dikelilingi oleh gunung-gunung seperti Merapi dan Sindoro. UNESCO pada tahun 2025 mencatat bahwa lokasi candi dipilih untuk menciptakan harmoni dengan alam, dengan sumbu utama sejajar dengan titik matahari terbit, menunjukkan pengetahuan astronomis yang mendukung simbolisme teratai sebagai bunga yang muncul dari air menuju cahaya. Penggunaan konsep matematika Yunani di Borobudur menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana pengetahuan ini sampai ke Nusantara. Perdagangan maritim melalui jalur sutra dan hubungan budaya dengan India kemungkinan menjadi jembatan penyebaran ide-ide matematis. Mixits pada tahun 1990 menjelaskan bahwa India dengan tradisi matematika kuat melalui karya Aryabhata mungkin mengadaptasi konsep Euklidean ke Asia Tenggara. Para arsitek Nusantara mengembangkan konsep ini secara inovatif, menciptakan desain Borobudur yang unik. Borobudur menunjukkan bahwa peradaban Nusantara pada abad ke-8 memiliki kecerdasan matematis dan arsitektural yang setara dengan peradaban besar dunia. Penggunaan geometri Euklidean, rasio proporsional, pola fraktal, dan simbolisme bunga teratai menjadikan candi ini sebagai bukti kontribusi Nusantara dalam jaringan intelektual global. UNESCO pada tahun 2025 menegaskan bahwa Borobudur adalah warisan dunia yang kaya akan nilai ilmiah, filosofis, dan estetis. Candi Borobudur adalah mahakarya yang menggabungkan keindahan arsitektur, makna spiritual, dan kecerdasan matematis. Dibangun pada masa dinasti Shailendra, ditemukan kembali pada abad ke-19 dan dipelihara melalui restorasi UNESCO, candi ini mengintegrasikan geometri Euklidean, rasio proporsional, pola fraktal, dan simbolisme bunga teratai. Analisis arsitekturnya mengungkap keahlian teknis dan desain mandala yang harmonis, menjadikan Borobudur sebagai simbol kejeniusan peradaban Nusantara.